Iya, bahwa manusia terpercik dari roh. Roh itu punya elemen cahaya, kecerdasan, kesadaran, energi gitu. Tubuh energi ini, seperti halnya tubuh fisik, setiap saat akan dialiri oleh energi yang keluar dan masuk gitu. Jadi makanya kalau di Quran surat 2 ayat 11-12, di dalam hatimu ada penyakit, baru termanifestasi menjadi penyakit fisik gitu. Oke. Ini terkait gitu satu sama lain. Jadi satu aja stuck energinya, maka lima-limanya nih masalah gitu. Kalau kita nggak mandi fisik lama, kerasa gitu, udah pliket, gatel, apa gitu kan. Tapi yang non fisik nggak kerasa. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu. Sony. Dame. Oke, kita masih ada di serial Happiness, dan semoga teman-teman Tiga Fakir yang menyaksikan ini lebih happy karena kita lagi perjalanan untuk menyelam tentang kebahagiaan, untuk melihat dari beberapa perspektif, dan kita tidak pernah bosan untuk berterima kasih kepada para sahabat Tiga Fakir yang selalu setia menonton, memberikan komentar, dan setiap komentar-komentar yang ada pertanyaan, terima kasih karena itu juga yang membuat ide kita untuk membahas sesuatu, karena pertanyaan itu adalah emas gitu ya, karena pertanyaan dari teman-teman juga bagian dari apa yang membuka gitu ya ide-ide dasar kita juga untuk membahas sesuatu. Kita udah banyak bahas tentang kebahagiaan, dan kembali kalau pinjam dari perspektifnya tasawuf itu ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Mengenal diri adalah mengenal Rob, mengenal Tuhan. Kita akan bahas kebahagiaan berkaitan dengan diri yang dalam satu perspektif ada yang disebut dengan Pancamaya Kosha. Diri kita ini terdiri dari 5 lapisan. Lapisan itu apa aja? Apa sih kaitan dengan kebahagiaan? Kita akan selami, dan kita mulai dari Mas Sony. Silakan Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame, teman-teman semua. Bahagia sekali kita bisa membahas kebahagiaan. Iya benar. Karena ini suatu hal yang kompleks, jadi mesti dikupas dari berbagai macam perspektif gitu ya. Tapi kita ngebahas kesedihan juga bahagia sih. Kalau kesedihan orang lain. Ngomongin ya, ngegosip. Kalau kita bicara tentang tubuh 5 lapis tubuh yang ada di dalam diri kita tuh sebenarnya ada yang tadi yang kamu bilang di dalam istilah Hindu ya, ada Pancamaya Kosha ya. Yaitu kalau di Hindu tuh ada lapisannya ada 5 ya kan. Ada yang namanya lapisan tubuh fisik yaitu Annamaya Kosha. Lapisan tubuh emosi Manomaya Kosha. Lapisan tubuh energi Pranamaya Kosha. Lapisan tubuh kesadaran atau pengetahuan Vijna Maya Kosha. Dan terakhir lapisan tubuh kebahagiaan namanya Ananda Maya Kosha. Ananda itu artinya bahagia gitu. Jadi kalau kita menamai nama anak kita Ananda, itu harusnya yang dialirkan kebahagiaan ya. Ya. Karena Ananda itu artinya kebahagiaan gitu. Kenapa ada 5 lapis tubuh ini? Karena di beberapa episode 3 Fakir sebelumnya saya sudah mengemukakan bahwa Tuhan itu sumber dari roh gitu. Roh itu apa? Roh itu mempunyai paling tidak 4 elemen, yaitu pertama adalah roh, yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah cahaya, yang keempat adalah pengetahuan atau kesadaran gitu. Dan dari 4 ini begitu roh Tuhan itu memercik, berarti dia membawa 4 hal ini gitu kan. 4 hal ini. Jadi dia ada roh, ada badan roh, ada badan energi, ada badan emosi, ada badan cahaya, dan badan kesadaran atau pengetahuan gitu. Jadi di dalam diri kita tuh ada 4 elemen itu. Nah, badan energi itu ada 2, ada yang energi yang materi dan non materi kan. Energi yang non materi itu akan jadi Annamaya Kosha atau badan fisik. Ini badan energi juga nih. Ya. Jadi tubuh itu adalah materi yang berasal dari energi yang memadat gitu. Berarti ini ada badan energi. Tapi ada badan energi yang tidak termaterialisasi jadi fisik. Itu namanya tubuh energi gitu. Tubuh energi. Jadi kita punya tubuh energi yang termaterialisasi memadat menjadi fisik. Ada tubuh yang non fisik yang juga energi. Dan tubuh energi ini itu
seperti halnya tubuh fisik, setiap saat akan dialiri oleh energi yang keluar dan masuk gitu. Oke. Misalnya kayak tubuh fisik ini, setiap hari kan kita napas ya. Nafas itu kan energi masuk. Kalau energi masuk, nafas harus habis itu juga keluar gitu. Jadi nggak boleh masuk terus, nggak ada yang dikeluarin gitu. Kita tiap hari makan. Makan itu juga setiap kita makan harus buang air gitu. Kalau enggak kita sembelit dan banyak racun gitu. Itu kan tubuh fisik yang juga tubuh energi yang termaterialisasi dan memadat. Demikian pula dengan tubuh energi yang tidak memadat gitu. Jadi tadi ada badan lapis pertama yaitu badan fisik. Badan lapis ketiga namanya pranamaya kosha tuh tubuh energi. Jadi tiap hari itu kita mengakuisisi, memasukkan energi di badan energi kita dalam bentuk baca berita, dalam bentuk kejadian, dalam bentuk emosi, dalam bentuk kemarahan, kebencian, berpikir, semua tuh energi gitu. Masuk ke dalam diri kita. Berarti seperti halnya badan yang fisik tadi, materi tadi, harus juga segera dilepas gitu. Kalau nggak dilepas maka seperti halnya tubuh fisik yang selalu makan tapi tidak pernah buang air ya, seperti itulah tubuh energi yang tidak pernah melepaskan energi yang ada yang mampir ke dalam dirinya. Terkadang orang cara melepaskan energinya dengan mengalihkan kepada sesuatu, misalnya jalan-jalan, stres nih gue, jalan-jalan yuk, stres nih gue, minum yuk gitu, minum minuman keras gitu misalnya, atau misalnya gue mau istirahat, capek tidur, karena gue udah capek dengan tubuh energi, itu nggak membuat energi yang masuk tuh jadi lepas gitu, tapi cuman sekedar kayak danau tuh airnya turun aja ke bawah ke dasar gitu, nggak keluar gitu dari sistem. Jadi kelihatan mah dari luar kayak airnya bening-bening aja, tapi ternyata enggak gitu. Nah ini agak berbahaya. Jadi 5 lapis tubuh tadi yang berasal dari Tuhan, yang merupakan sumber roh, cahaya, energi, dan kesadaran kecerdasan itu jadinya tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita harus membuat sebenarnya idealnya itu tubuh fisik yang merupakan energi yang memadat ini seharusnya diisi dengan energi yang sehat gitu. Makanya diet itu adalah perintah Tuhan kan. Di surat 80 tuh hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakan, makanannya gitu kan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Lalu kita harus olahraga, istirahat yang cukup dengan pola makan, pola tidur, pola hidup yang benar gitu ya. Nah yang kedua tuh di tubuh emosi, seharusnya idealnya itu setiap emosi yang datang harus segera pergi gitu. Setiap emosi datang harus segera pergi. Begitu ada suatu kemarahan harus langsung pergi. Sebenarnya cara paling bagus adalah mengaitkan antara tubuh emosi dan tubuh energi. Jadi lewat pranamaya kosha atau tubuh energi ini kita bisa melepas lewat nafas. Semua emosi-emosi yang masuk ke dalam dilepas dengan nafas. Sehingga tubuh energi kita itu bisa selalu dalam keadaan kosong dan selalu dalam keadaan siap dan bersedia untuk dialirkan gitu. Nah, dialirkan oleh apa? Oleh emosi dan energi yang tertinggi di semesta ini, yang namanya kasih sayang gitu. Oke. Jadi kita tuh harus bermeditasi untuk supaya menggantikan semua emosi-emosi yang ada dan energi yang ada di tubuh ini dengan kasih sayang dan cahaya. Makanya di beberapa meditasi yang saya share juga tuh, biarlah semua kemarahan dilepaskan, digantikan dengan cahaya dan kasih sayang Tuhan gitu. Kasih sayang adalah energi tertinggi di semesta dan dia adalah emosi yang paling tinggi, energi yang paling tinggi gitu. Kalau kita bicara marah, benci, iri, dengki, sombong, serakah, itu semua energi juga tapi yang rendah gitu. Nah, kasih sayang ini paling tinggi gitu. Nah, kalau tubuh energinya kosong dan selalu dialirkan dan semua emosi yang ada yang merupakan energi yang lebih rendah daripada kasih sayang dilepaskan setiap saat dan digantikan dengan kasih sayang itu, maka tubuh keempat yaitu tubuh cahaya
cahaya tuh bahasa lainnya, kecerdasan, kesadaran, pengetahuan dari Tuhan itu bisa mengalir gitu. Nah ini nih kalau dalam bahasa sehari-hari disebut intuitive mind gitu. Jadi orang ini selalu bisa dialiri oleh pikiran-pikiran intuitif. Kok lu dapat aja sih ide kayak gitu gitu? Ya. Idenya dapat dari mana? Bukan yang dari yang dibaca, dari yang di mana, tapi ada gitu, terus ngalir gitu. Bukan dari, nah kalau di tubuh fisik tadi kita punya otak, di tubuh keempat yaitu Vijnanamaya Kosha atau tubuh pengetahuan, kita selalu dialiri oleh intuitive mind yang berasal dari aliran gitu. Kita selalu dialirkan oleh kesadaran gue mesti ngapain, apa yang harus dilakukan, kalau meeting juga dapat solusi dan sebagainya gitu. Idealnya begitu. Nah tubuh yang kelima yaitu Anandamaya Kosha itu adalah tubuh roh yang disebut akhirat atau tanpa akhir, tanpa batas, di mana semuanya adalah isinya keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan gitu. Nah, jadi kalau kita bisa memiliki tubuh fisik yang sehat, artinya fisik itu bisa sebenarnya dialiri oleh emosi yang seluruh tubuhnya isinya hanya kasih sayang, mempunyai tubuh energi yang kosong dan selalu terus-menerus dialirkan oleh energi tertinggi yaitu kasih sayang Tuhan, memiliki tubuh pengetahuan yang selalu bisa dapat dialirkan dengan intuitive mind atau kecerdasan, kesadaran, pengetahuan dari Tuhan, dan memiliki tubuh terakhir yaitu Anandamaya Kosha atau tubuh roh yang bisa diakses dalam bentuk keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, maka ini yang disebut sebagai kesejahteraan gitu. Dunia dan akhirat gitu. Oke. Jadi yang 4 tuh dunianya gitu. Yang satu tuh dunia fisik kan. Oh, satu Fisik. dunia. Ya, 4. ini akhirat ini yang non fisik kan. Oh, oke. Ya, ini berarti dunia akhirat tuh sejahtera gitu. Dan kita terhubung nih satu sama lain nih. Oh ya, saya mau bahas agak saya panjangin ini boleh ya, Bang Damai, Kang Abu. Jadi terhubung satu sama lain tuh gini. Kalau ternyata tubuh emosinya itu diisi oleh kemarahan, sehingga tubuh energinya tersumbat, tidak mengalir lancar, pasti tubuh pengetahuannya, intuitif mind-nya juga tersumbat. Wah, pikiran gue lagi kalut nih, karena gue marah gitu. Jadi nggak mungkin dialirin namanya intuitive mind itu. Dan intuitive mind hanya bisa mengalir kalau tubuh kelimanya yaitu selalu dalam keadaan bahagia yang kita bahas ini gitu. Nah ini kalau terjadi maka kemarahan itu menjadi dendam. Dendam itu tersimpan, membuat tubuh fisiknya juga sakit gitu. Jadi makanya kalau di Quran surat 2 ayat 11-12, di dalam hatimu ada penyakit baru termanifestasi menjadi penyakit fisik gitu. Oke. Betul. Ini terkait gitu satu sama lain. Jadi satu aja stuck energinya, maka lima-limanya nih masalah gitu. Menarik sih ya tentang konteks dunia dan akhirat ini yang berkaitan dengan si Pancamaya Kosha ini, dan nanti mungkin kita dalamin lagi di situ Mas. Apa sih dan bagaimana regulasinya? Bang Damai, silakan. Wah, menarik nih. Karena aku dengeran pertama kali Pancamaya Kosha waktu ngobrol self inquiry sama Bang Damai nih. Oh iya. Jadi ini dengar pertama kali Pancamaya Kosha dari Bang Damai. Iya, makasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan salah satu pendekatan yang kita dasari Hindu perspektif ya. Masing-masing tradisi punya, tapi intinya adalah kita perlu menyadari bahwa tubuh yang kita kenal selama ini sebagai yang tanpa fisik itu ternyata punya lapisan-lapisan gitu. Urutannya bagaimana itu sebenarnya kan lebih tepatnya kita sebut aja satu kesatuan. Tapi dia saling terkait. Mudah. Dan kalau saya pinjam istilah dari teman-teman Islam yang familiar itu kan ada dunia akhirat. Dunia itu ya gampangnya fisik lah. Tubuh kasar. Nah akhirat itu segala hal yang tidak kasar. Tapi ujungnya nanti kan ada akhirat yang infinite itu. Nah antara yang tak terbatas itu dengan yang fisik yang terbatas ini, itu ada namanya barzakh. Nah barzakh itulah sebetulnya ada dimensi pranamaya kosha, ada mental ya, tubuh mental, tubuh emosi, tubuh pengetahuan, kebijaksanaan atau intelek.
sampai kepada tubuh kebahagiaan gitu. Kebahagiaan Ananda Maya Kosa gitu. Nah, kalau saya ingin membagi inspirasi dari yang saya dapat adalah pada saat kita bisa mengakses kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu ya bahagia tanpa sebab, bahagia tanpa kondisi, yang disebut Ananda gitu kan. Ada istilah lain lagi itu maksudnya Satchit Ananda gitu kan. Satchit Ananda. Satchit Ananda itu cuma 3 aja, itu udah satu kesatuan. Satchit itu keberadaan, Chit itu kesadaran, Ananda itu kebahagiaan. Itu tak terpisahkan gitu. Kalau ini kan kayak diurut gitu loh, turun sampai pada yang paling kasar. Nah, pada saat kita terhubung kepada Ananda itu, kebahagiaan yang tak terlukiskan itu, maka di saat itu kita akan bisa mengetahui segala sesuatu lebih clear. Itu Vijna Maya Kosa. Ya kan? Ini bisa dibolak-balik nih, bisa dari yang kasar sampai yang, kalau saya mau menyembuhkan diri saya nih, kalau lagi mau langsung, itu saya langsung aja kepada kebahagiaan sejati saya gitu. Kalau Mas Sony kan mengantarkannya pakai pendekatan senyum kan. Itu nanti kita bahas itu, senyum, bersyukur. Nah, begitu saya dapat kebahagiaan tak terkirakan itu, maka secara otomatis melihat semuanya jernih. Vijna Maya Kosa. Nah, saya datang misalnya dari paling dalam, bahagiaan itu tak terkirakan, divine itself gitu. Maka kita jadi Vijna Maya Kosa itu clear ngeliat semuanya kan. Iya, betul. Begitu clear ngeliat semuanya, maka segala manomaya kosa, memori, mental itu kita bisa sinkronis dengan baik. Tuh. Kan karma-karma itu ada di situ, di badan mental itu. Semua ingatan-ingatan, prediksi-prediksi, baru pranamaya kosa itu bisa bergerak dengan lancar sampai ke tubuh ini gitu. Itu satu. Jadi betapa pentingnya kita tahu cara mengakses happiness itu. Ya, yang langsung ke inti. Pendekatan kedua begini Kang, saya waktu diskusi sama Wayan Musika, beli Wayan, saya sekarang Bang Damai pensiun jadi dokter kata beliau. Kenapa? Karena yang melakukan itu banyak, itu kan ke fisik. Ya. Jadi dokter itu membantu orang biar bahagia. Tuh. Itu fisiknya, karena sakit gigi, sakit perut itu kan nggak bahagia. Jadi dokter pada umumnya itu membantu fisik. Sekarang saya lebih banyak membantu pakai kata-kata. Saya jadi teringat, saya kadang-kadang ada orang sakit parah, stres. Begitu diajak ngomong, dia bisa ngelihat akar masalahnya gitu. Tuh. Mengerti apa yang terjadi. Kok penderitaan saya mana ya? Tubuh saya kok jadi lebih segar ya gitu. Itu jadi dari Vijna Maya Kosa itu. Ketika kita mengerti apa yang terjadi pada tubuh kita, ya, Anamaya Kosa, energi kita, mental kita, memori segala macam, kita bisa clear ngelihatnya. Itu sembuh dengan sendirinya. Saya termasuk aliran yang banyak dari Vijna ini Kang Abu. Vijna Maya Kosa ini. Setiap ada kejadian, wah, ini apa ya pelajarannya gitu. Ini wisdomnya apa ya gitu. Ya terserah teman-teman mau dari mana datangnya. Begitu saya bertanya seperti itu, inquiry, tapi bukan di mental maya kosa ya, apa namanya? Mano maya kosa. Itu kan ribet tuh. Di situ ego bertebaran, ingatan ke masa lalu, trauma itu banyak di mano maya kosa secara mental. Betul. Baru dia nanti ke fisik gitu. Energinya berantakan. Jadi semua jenis trauma-trauma, ingatan-ingatan yang masih mengganggu itu di mano maya kosa. Pada saat kita bisa menyaksikannya dari Vijna Maya Kosa, apalagi bersama energi kasih sayang Ananda Maya Kosa, udah kelar sendiri. Itu yang menurut saya yang terjadi pada orang yang disebut quantum healing. Kan banyak tuh Kang terjadi begitu. Kayak ada satu buku judulnya Aku Menemukan Jati Diriku Dalam Kematian, Anita Murjani. Tahu kan Anita Murjani? Dia kena kanker stadium 4. Terus dia mengalami mati suri selama 40 jam. Dan saat dia mati suri itu kan dia lepas dari tubuh kasar. Terus ada tubuh energinya juga masih sambung. Semua ingatan-ingatan terlihat. Terus sampai dia di dalam pelukan kasih sayang.
jadi melihat segala sesuatu dengan clear, balik lagi, nggak berapa lama kemudian dia sembuh. Saya pernah ngalamin tuh. Nah iya kan, itu maksudnya. Out of body experience. Iya. Jadi kan tidak harus seperti itu baru kita mengalaminya. Bisa dilakukan dengan cara meditasi gitu. Yang ketiga nih, saya juga sekarang kalau lagi badan tidak enak, ya kita paling ini kan gimana caranya saya selaras lagi dengan badan. Oh, makanan. Itu kan Anamaya Kosa kan? Pernapasan itu lebih ke energi. Kemudian apa yang kita makan itu berkaitan dengan mental kita. Nah, segala sesuatu yang kita asup itu mengganggu batin kita, ya itu akan membuat kita menderita. Tapi ini agak rumit menurut saya kalau bagi awam sih. Benar nggak sih? Kayaknya kita, mungkin kita selesaiin aja. Ya. Tapi kan ini udah di tengah-tengah. Yang nonton di sini udah nggak awam harus. Udah nggak ada awam. 5 lapis tubuh ini mesti. Coba kita ulang lagi ya. Jadi Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Anamaya Manomaya Kosa, Kosa, Visnamaya Kosa, Visnana sih. Visnanamaya Kosa sama Anandamaya Kosa. Ya. Oke. Nah, memang teman-teman mungkin ini tidak terlalu familiar gitu ya. Karena memang kalau kita ngelihat diri itu kan yang paling gampang adalah ngelihat fisik gitu. Ya. Jadi mungkin kalau saya kaitkan tuh gini Bang Damai, kan di Quran itu selalu ngomongin tentang goib. Goib gitu ya. Kalau di Al-Baqarah awal tuh kan yu'minuna bil goib. Goib itu kan sebetulnya sesuatu yang non fisikal, tidak terlihat kasat mata tapi ada gitu. Jadi kalau kita ngelihat Anamaya Kosa itu yang 4-nya tuh sebetulnya adalah goib. Yes. Jadi apa sih yang ingin digarisbawahi? Ternyata kalau kita bicara dalam konteks ini, yang tertampak itu cuma 1%, yang nggak kelihatannya atau yang goibnya 99%. Yes. Sehingga sebetulnya kalau kita ngelihat orang menilai, ngejudge, itu tuh yang 1% banget gitu sebenarnya. Kita nggak tahu pikirannya, perasaan dan seterusnya, sehingga begitu kita mulai ngerti seenggaknya ini adalah gambaran gitu ya teman-teman semua. Begitu kita ngelihat khususnya orang atau manusia, at least ngerti bahwa begitu ngelihat seseorang, aku tuh ngelihat 5 lapis lah di situ gitu. At least waspada lah gitu intinya. Ada satu tambahan kan. Kalau kita datang menjenguk orang sakit nih, ini sering saya praktekkan. Pada saat kita datang dengan keadaan batin yang bahagia, peace, penuh kasih sayang, jernih, nggak perlu ngomong menasihati, ya tentu bawa buah juga gitu. Itu orang itu tersembuhkan. Tuh. Karena tubuh Anandamaya Kosa itu, tubuh kasih sayang itu, diri yang kasih sayang itu, peaceful itu, keilahian itu secara langsung menyembuhkan orang itu. Apalagi nanti bisa kita memberikan satu wejangan yang natural, pengaliran, membantu dia mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Itu kan Visnanamaya Kosa. Tuh. Nah, tapi kalau saya datang dengan emosi, kemudian kemarahan kayak mengutuk gitu, itu orang itu terasa karena dia lagi peka tuh, lagi sensitif. Tuh. Gitu. Betul. Gimana Bang Mas Sony? Sorry. Jadi tadi Kang Abu benar ya bahwa kelihatannya orang itu cuma 1%, padahal nggak 1%, 0,01%. Ini supaya gampang sih. Ya. Karena gini, Kang Abu ngelihat badan fisik ya. Misalnya kita lihat Bang Dame. Bang Dame ini materi kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat per atom-atomnya itu lebih banyak kosongnya loh daripada isinya. Betul. Jadi dari masing-masing atomnya Bang Dame ini, yang isi itu cuma 0,01. Sisanya tuh kosong sebenarnya ini. Betul. Itu materi loh. Jadi artinya sebenarnya yang kita lihat di alam materi ini kelihatan padat berisi. Yang disebut materi yang memadat tuh cuma 0,01. Yang 99,9 itu kosong. Tuh. Jadi kita tuh ngelihat badan orang yang kelihatan materi itu sebenarnya badan yang kosong gitu. Tuh. Nah itu jadi apalagi ada yang non materinya juga gitu. Makanya ya kalau kita lebih melihat orang dari bungkusnya, sebenarnya bungkus itu hanya sebagian kecil gitu. Ya, hologram sih Mas. Hologram bener. Iya betul. Gitu. Kayak gitu. Dan apa sih pelajaran yang direct bisa kita ambil dari pemahaman ini? Setidaknya kita sedikit mengurangi menilai gitu. Karena kan kalau mau ngelihat ya, kita secara atom nggak ada bedanya gelas, meja sama kita kan atom semua sebenarnya kan. Energi kan. Energi gitu. Makanya kita dari awal udah mau berdiskusi juga di hukum 20 segala macam. Kita tuh semua energi. Karena bersumber dari Tuhan. Nah, makanya tadi yang saya sebut 4 itu. Yang 4 dari yang Tuhan ini menampil, mewujud jadi kita
Sehingga kita harus punya kualitas 4 itu, yaitu roh, cahaya, energi, pengetahuan, kecerdasan, kesadaran. Itulah yang kemudian sama orang-orang yang disebut Hindu bilang ada Pancamaya Kosha gitu. Karena malah memang berasal dari percikan Tuhan yang punya 4 aspek ini gitu. Nah, jadi jangan, ya terserah juga sih kalau mau gitu. Jangan bilang bahwa ini kok Tiga Fakir ngomongin ajaran Hindu gitu. Bukan ajaran Hindu, ini realitas. Ini universal. Ya. Gak bisa Jadi dibantah. iya, bahwa manusia terpercik dari roh. Roh itu punya elemen cahaya, kecerdasan, kesadaran, energi gitu. Nah, roh itu karena muncul sebagai wadah ya, diwadahi jadi suatu badan gitu yang punya entitas. Kita ini kan entitas kan, rohnya jadi entitas kan, bukan roh yang udah lebur kan. Terbatasi. Sehingga kalau entitas kan ada yang bisa masuk ke entitas ini. Tuh. Nah, yang masuk itu harus keluar gitu. Nah, sekarang itu yang dimasukin dan disadarin masuk keluar dan dimandikan, dibersihkan hanya yang 0,01 gitu. Tapi yang sisanya 99,9 itu nggak pernah dibersihin, disuciin, dimandiin gitu. Tuh, Mas. Nah, makanya sebenarnya nih ajaran Islam, nanti kalau ada orang meninggal, jenazahnya harus dimandiin tuh sebenarnya bukan jenazah fisik sebenarnya. Bukan yang 0,sekian persen itu ya. Ya itu juga habis itu dikubur kan, dibakar kan. Yang harus dimandiin itu adalah yang emosinya, energinya. Karena si almarhumah ini tidak bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Jadi harus kita menjadi alat Tuhan untuk meditasi, dipakai Tuhan untuk bersama-sama berdoa, bermeditasi bersama, membersihkan gitu. Gitu. Nah, kalau ada orang udah meninggal, setahun bisa nggak dibersihin? Meninggalnya udah setahun gitu. Kan baru dapat, meninggal udah setahun lagi, gue baru dapat pengetahuan tentang ini sekarang. Nggak ada time limit. Nggak ada, makanya. Dan bisa nggak buat orang yang masih hidup? Nggak ada, bisa kan? Iya, jadi kan masih ada. Nah, jadi misalnya kita udah punya kesadaran gini, bisa nggak kita meditasi untuk anak, istri, keluarga yang masih hidup gitu? Nggak cuman yang udah mati gitu. Kadang-kadang udah masih hidup juga nggak bisa mandi sendiri kan? Betul. Ngerti gini juga enggak gitu kan? Jadi kita tuh sebagai alat Tuhan perlu dipakai dan quote unquote mandi dan memandikan sesama gitu. Bahkan Mas Sony, yang disebut wudhu itu, wudhu kan orang pada umumnya mengartikannya kan membersihkan badan gitu kan. Padahal sebetulnya kan itu wudhu batin sebetulnya. Wudhu batin itu ya tentang badan-badan lapisan-lapisan itu. Karena kalau saya tidak wudhu, maka koneksinya kurang bagus. Saya sering pakai itu Kang Abu. Jadi kalau kita sudah memahami pengetahuan ini, 5 Pancamaya Kosha ini, terus kita coba praktekkan dalam wudhu, praktekkan dalam sholat, praktekkan dalam berinteraksi dengan orang, itu justru lebih selaras. Ya kan? Jadi orang-orang yang sudah meninggal tadi kayak Mas Sony bilang itu kan kalau kita cukup pakai mata Visnana Maya Kosha, kita masih bisa lihat kok tubuh mentalnya Kang. Ketahuan kok. Ketahuan. Tubuh mental itu gampangnya apa yang teringat. Saya betul, saya pernah ke satu tempat di ceramah haul. Saya tidak kenal siapapun, nggak ada gambaran mental segala macam, nggak ada lihat foto. Itu masuk, kok kuat banget ya ingatan ini, merasakan emosinya, merasakan perihnya gitu. Udah habis itu, kok sama seperti yang saya lihat di pikiran saya, di mental saya dengan foto itu. Terjadi koneksi, cuman kan ini jarang diomongin, nanti ribet gitu loh. Iya, panjang ceritanya. Tapi ini kalau kita perlu berlatih buat kita dulu. Oh, ini tubuh kasar saya, ini tubuh energi saya, ini tubuh mental emosi saya, ini tubuh kesadaran saya, intelek saya, sampai kepada yang bahagia itu. Kalau kita sudah mahir seperti itu, kalau saya sudah olahraga kok masih lemas gitu. Itu tuh belum mengalir tubuh energi. Banyakan medsos deh. Iya itu. Jadi karena bersih. pencitraan. Jadi nggak berhasil. Makanan saya sudah diet segala, kok masih nggak seger gitu. Ya. Kalau sudah selaras cirinya seger. Ya betul. Tapi ngomongin medsos Mas,
yang kadang orang lupa adalah waktu dia sharing story, dia sharing energi juga. Sharing energi. Dan ini Apa yang dia rasain kan tersharing. luka dia. Iya kan? dan dia mengakumulasi emosi loh dengan lihat medsos itu. Masuk ke tubuh emosinya terus tiap hari scrolling terus gitu. Kagak pernah dibersihin. Pantes aja dia bilang hidup sedang lelah-lelahnya. Padahal kagak pernah macul, gak pernah apa. Kalau orang dulu capek-capek beneran, ini gak ngapa-ngapain tapi capek ya. Karena tiap hari tubuh emosinya terakumulasi oleh berita, oleh apa yang membuat tubuh emosinya itu penuh dan stuck di mana-mana. Dan nggak bisa ngeluarin. Nggak bisa iya, keluarin. gimana cara ngeluarinnya kan? Jadi yang dimandiin, dikeluarin cuman yang fisik aja gitu. Padahal dengan tubuh emosi yang stuck, energinya stuck, nggak bisa mengalir, tuh hidup tuh nggak bersemangat gitu, berenergi tinggi, nggak punya pikiran intuisi juga. Waduh ini gimana nih ekonomi gini, nggak ada kerjaan, wah stuck makin parah kan? Lalu tubuh kebahagiaannya juga nggak bisa. Ya udah, ini semua saling terkait. Kamu ingat nggak waktu retret kemarin itu? 80% dari peserta sakit lambung. Bener. Nah ternyata sakit lambung karena kekhawatiran gitu kan. Kekhawatiran maka 80% sakit lambung gitu. Waktu meditasi kita itu kemarin, ya lambung di daerah khawatir tuh benar-benar kita lepas secara khusus gitu. Nah itu terkait satu sama lain, nanti jadi sakit inilah, jadi sakit saraf kejepit lah, macem-macem gitu. Jadi karena dari awalnya tubuh emosinya yang stuck. Dan saya mau sampaikan satu lagi, tubuh yang 4 ini kita bawa terus kemanapun kita mengalami perjalanan hidup, meskipun itu setelah mati gitu. Yang tubuh yang dilepas ketika kita hidup ini dan kita mati itu cuma tubuh yang namanya kosya aja. Tuh. Makanya di 52 ayat 21 di Al-Quran itu disebut kamu dan anak cucumu akan dipersatukan kembali karena kamu terikat oleh perbuatan yang sama gitu. Ya kan? Makanya dia begitu mati membawa tubuh emosi, energi, pengetahuan dan roh yang misalnya nih sebagai contoh ya, membawa kekhawatiran gitu. Sehingga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati di akhirat gitu ya. Lalu dia lahir lagi, dia akan ketemu bapak ibu yang sakit lambung juga. Saling menarik. Karena mereka punya satu perbuatan yang sama gitu. Tarik-menarik. Ya, tarik-menarik dengan kesamaan itu. Makanya kok ada penyakit turunannya gitu. Bapaknya jantung, anaknya jantung. Bapaknya diabetes, anaknya diabetes. Ya karena tubuh emosinya yang dulu-dulu belum lepas gitu. Jadi bapak tubuh fisik yang begitu lagi gitu, kira-kira gitu. Makanya yang lebih urgent sebenarnya ya mandi fisik, of course ya urgent ya. Kalau enggak juga. Masalahnya tuh kalau kita nggak mandi fisik lama kerasa gitu, udah pliket, gatel apa gitu kan. Tapi yang non fisik nggak kerasa. Ya. Tapi kerasanya biasanya jadi lebih anxiety, Mas. Ya, sebetulnya terasa kalau terasa sebenarnya. Harusnya terasa kan. Cuman kan mungkin nggak. Harusnya. Oke, so mungkin kita kaitkan Mas Sony, Bang Dame. Jadi setelah kita mengetahui si Pancamaya Kosya ini terhadap happiness keseharian kita tuh gimana, Mas Sony? Gitu dia. Ini kan terkait kan. Misalnya gini, kalau kita sakit, kita nggak mungkin bahagia. Tapi sakit kenapa? Karena ada emosi misalnya yang sudah lama terjerat dan abadi gitu kan. Ada di dalam tubuh emosi kita yang belum kita keluarin. Kita nggak tahu cara ngeluarinnya gimana, nggak tahu cara meditasi gimana, nggak pernah juga ngelakuinnya gitu. Sehingga tubuh energinya nggak bisa ngalir. Tubuh pengetahuannya nggak bisa mendapat, misalnya sebagai contoh kita bicara tentang kesadaran gini nggak ngerti-ngerti gitu kan. Kenapa nih nggak ngerti-ngerti? Dibacain satu ayat besok minggu depan lupa lagi gitu. Ngaji mulu kagak pinter-pinter gitu misalnya. Lalu tubuhnya juga, tubuh kebahagiaannya terjebak oleh banyak keinginan-keinginan. Ya akhirnya jadi kayak lingkaran setan gitu, vicious circle. Benang kusut nih mana-mana nih. Ya nggak sih? Nah, gimana mau bahagia? Ya. Nah, yang kita harus tahu untuk mengurai benang kusut ini mulai dari mana gitu. Itu kan kayak buka selotip di kaleng biskuit. Ya. Nyari mulai dari mana? Ya nggak sih? Nah, dari mana nih mulainya? Apakah gue mau hidup bahagia.
oh bahagia itu gini gitu, oh gue udah tahu deh sekarang gue mau bahagia. Nggak bisa juga kalau sakit. Dari mana nih? Nah gitu. Kita harus tahu bahwa kita tuh entitas energi. Harus ditunjukin oleh kasih sayang Tuhan, mana nih yang masih nahan, di mana emosinya, yang mana gitu. Kita nggak tahu Kang Abu, mana emosinya, mana gimana. Nah, tapi nanti begitu dilepasin satu-satu dengan cara memaafkan, ya, dilepasin satu-satu dengan cara menerima, dilepasin satu-satu dengan cara self love. Di tubuh emosi itu ditunjukin oleh kasih sayang Tuhan, kamu masih banyak kekhawatiran, masih banyak ini, ada peristiwa trauma yang ini belum kamu maafin, ada kesalahan orang yang ABC musuhmu ini, yang kalau di Quran yang 23 ayat 96 itu kan kamu dan musuhmu menjadi teman setia gitu. Nah ini harus lepasin semua, nah baru kita bisa seimbang tuh, ada harmony between the 5 element of the body itu gitu. Baru kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu konsekuensi logis dari melepas semua hambatan energi di dalam tubuh kita. Energi-energi rendah. Oke. Dan sehingga tubuhnya bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan aliran intuisi, kecerdasan, kesadaran, dan pengetahuan dari Tuhan langsung yang mungkin dia nggak pernah belajar. Dia bisa merasakan energi yang tertinggi, hidupnya berenergi terus. Meskipun makannya puasa loh kadang-kadang. Sehari sekali, tapi nggak makan banyak, tapi berenergi terus gitu. Nggak selesai-selesai kan. Lalu tubuh emosinya isinya hanya kasih sayang aja gitu. Nah tubuh fisiknya bisa memperbaiki dirinya sendiri atau self healing sesuai dengan defaultnya gitu. Apa default itu bahasa Indonesianya? Inilah bawaan pabrik. Pabriknya gitu. Bawaan pabriknya begitu. Oke. Thank you Mas Sony. Bang Dame mungkin mau menambahkan? Saya ingin menutup dengan begini. Kalau kita sudah memahami seperti ini, dari mana memulainya ya? Sedikit aja nih. Sebenarnya paling gampang untuk bisa menyadari ini sakit pada level fisik sih. Karena itu kan langsung terasa, orang awam tahu tuh sakit itu. Nah begitu kita sudah tahu ilmu ini, kita akan ngecek apa ini energi yang tersumbat. Apa memori, mentality kita, emosi kita yang menyebabkan ini. Nah dalam diam itu, dalam penerimaan itu akan terjadi proses pembelajaran gitu. Nah dialog-dialog seperti ini kan membantu teman-teman untuk praktek langsung gitu loh. Tapi begitu ada sakit, oke, ini ada sakit nih. Ini efek dari akumulasi selama ini gitu. Boleh saya Bang Dame. Sakit itu adalah energi yang tidak balance, tersumbat dan terjerat dalam periode waktu yang lama. Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang belum sakit Kang Bang Dame. Di level fisiknya belum sakit. Tapi sebenarnya di level emosi energi ini udah nih. Maksud saya, begitu dia sudah sampai ke fisik. Itu udah pasti. Itu kan panjang. Ini nggak ngerti lu gitu. Iya, saya selalu bilang, kalau orang itu tidak menyadari dirinya pada level luka batin dan seterusnya, maka dikasih fisik. Bahkan selain fisik itu ada bantuan tubuh yang makro gitu loh. Kejadian-kejadian. Oke. Jadi apapun yang menimpa kita, sakit ataupun kehidupan kita berantakan, itu saatnya diam untuk meneliti. Ini asal-usulnya dari mana? Dan untuk ke situ kita nerima dulu karena sebenarnya kita punya kemampuan menerima yang sangat tangguh. Tuh. Nggak usah protes sana sini dulu gitu. Nah pada saat penerimaan itulah terjadi satu penyelidikan. Nah itu dengan ilmu ini kita bisa dapatkan. Iya dan itu kalau ada yang bilang nggak apa-apa, ada gue sakit yang penting hati gue bahagia. Nggak apa-apa deh gue menderita yang penting nanti di akhirat nanti bahagia itu dibohongin panitia itu. Tapi panitianya juga belum dibentuk sih. Aduh. Thank you Mas Adi, Bang Dame. Pada akhirnya di obrolan ini setidaknya kita mulai mengenal diri bahwa kita tuh bukan hanya tubuh fisik tapi banyak sekali ya, dari mulai Anamaya Kosha masuk ke energi Pranamaya Kosha, masuk ke mental disebut Manomaya Kosha, masuk lagi ke dalam wisdom atau hikmah itu Wijnana, dan puncaknya adalah Andanamaya Kosha. Tapi pelajaran berkaitan dengan bahagia mungkin saya akan kaitkan dengan takwa. Dalam ketakwaan level tertinggi ketakwaan itu adalah memaafkan. So artinya saat kita tidak memaafkan,
sedang terjadi permasalahan dengan pranamaya kosha dan seterusnya, itulah yang membentuk penyakit yang saya rasa itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. So artinya apa? Memaafkan bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia. Terima kasih.